Hai semuanya, selamat datang di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash pada episode 6 untuk season 4. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan Barry dan Ralph yang sedang mengobrol santai serta membicarakan tentang masa lalu mereka ketika Ralph masih bekerja di satuan kepolisian. Namun di tengah perjalanan, mereka dipalak oleh seorang pria yang meminta mereka menyerahkan barang-barang berharganya. Barry yang melihat hal tersebut sangat antusias dikarenakan situasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan latihan Ralph dalam menghadapi penjahat-penjahat di jalanan. Mereka pun mulai memikirkan rencana apa yang mereka gunakan dalam menghentikan pria tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut menembak Ralph yang dikarenakan tubuhnya seperti karet, maka dengan mudah mementalkan peluru tersebut dan malah berbalik mengenai si tukang todong. Walaupun terkena tembakan, si tukang todong masih tetap mencoba menembak lagi dan lagi. Namun peluru tersebut kembali kepada dirinya sendiri yang membuatnya kesakitan dan membutuhkan tindakan medis. Barry yang merasa kasihan akhirnya membawa pria tersebut ke rumah sakit. Shoot him. He shot me both so far. I'm taking him to the hospital. This way. Come on. Hey! He left his gun. Sementara itu di markas miliknya, terlihat asisten Devo merasa khawatir terhadap Barry yang telah mengetahui identitas dari Devo yang bisa saja membuat rencana mereka gagal. Namun dengan kecerdasan yang dimilikinya, Devo mengatakan bahwa semua itu tidak perlu dikhawatirkan karena dirinya telah memperhitungkan setiap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kecil kemungkinan dirinya akan kalah dari Barry serta mengatakan bahwa kemenangan sudah ada di dalam genggamannya. Setelah sampai di Star Labs, Barry meminta mereka mencari orang yang bernama Devo. Namun seperti pada sebelum-sebelumnya, mereka kesulitan mencari orang tersebut dikarenakan tak terdeteksi sedikit pun. Barry juga meminta Ralph untuk mengingat siapa-siapa saja orang yang berada di dalam bus tersebut agar setidaknya mereka akan mengetahui identitas dari para metahuman. Namun pada saat itu Ralph dalam kondisi mabuk sehingga tak begitu mengingat kejadian tersebut. Dan salah satu cara untuk mengingat kejadian tersebut yaitu mengembalikan ingatan Ralph dengan cara menghipnotisnya. Mereka pun membawa Ralph ke ahli terapis kenalan Iris dan memintanya menghipnotis Ralph untuk mendapatkan beberapa informasi yang mereka butuhkan. Tak berapa lama kemudian, Ralph pun terhipnotis dan mulai mengingat kejadian pada saat dirinya menaiki bus tersebut. Ralph mengatakan di sana ia melihat pria yang sedang menangis dan beberapa penumpang wanita diantaranya menggunakan sebuah jaket dengan logo Bison. Work on me? Well, that was quick. You're on a bus. What do you see? You can do it. It's a bison. Singkat cerita, pada malam harinya, wanita yang dimaksud oleh Ralph mendatangi sebuah tempat dan menunggu seseorang di sana. Dan tak berapa lama kemudian, seorang pria keluar dari tempat tersebut dan merasa dirinya sedang diawasi oleh sesuatu. Dan merasa ada yang janggal dengan hal tersebut membuat pria itu bergegas masuk ke mobilnya. Namun tiba-tiba, sosok patung harimau menyerang pria tersebut. Pada keesokan harinya, pihak kepolisian menangani kasus kejadian tersebut. Barry mengatakan bahwa melihat dari bekas robekan dan cakaran yang ada di tempat tersebut, pria itu diserang oleh hewan buas yang memiliki daya cakar dan taring yang tajam. Namun hewan tersebut telah dianggap punah. Tapi tiba-tiba Barry melihat patung harimau purba yang akhirnya memeriksa patung tersebut dan menemukan sampel darah pada patung tersebut. Case and his missing hand. White horse of 5,000 psi. Lon. Barry pun membawa sampel yang ditemukan ke Star Labs dan mereka menemukan materi gelap di sampel tersebut yang bisa dipastikan bahwa mereka sedang menghadapi metahuman yang dapat mengendalikan benda mati menjadi benda yang hidup. Detektif Joe juga menambahkan bahwa pria yang dibunuh semalam merupakan seorang juru lelang benda-benda purba dan di dalam benda lelangannya terdapat kalung bison yang sama seperti gambaran diingatan Ralph tentang wanita yang mengenakan aksesoris bison dan mereka harus segera mencari wanita tersebut.
Pada tempat yang berbeda, terlihat wanita yang membunuh juru lelang mendatangi seorang pria yang merupakan kolektor benda-benda purba. Ia memperlihatkan benda-benda koleksinya pada wanita tersebut yang berupa pipa perdamaian suku Lakota. Bagi suku Lakota, pipa perdamaian sangat disakralkan, namun pria itu memperlakukan benda sakral tersebut secara tidak semestinya yang membuat wanita itu menggunakan kekuatannya dan menggerakkan patung yang ada di sana untuk menyerang pria tersebut. Namun tak berapa lama kemudian Barry dan Ralph datang dan menghentikan wanita tersebut, tapi dikarenakan harus menolong sang kolektor terlebih dahulu, wanita tersebut pun berhasil meloloskan diri. Setelah kejadian tadi, mereka akhirnya menemukan identitas dari wanita tersebut yang diketahui bernama Mina Chaitan, yang merupakan profesor antropologi budaya. Diketahui Mina berusaha mengambil kembali beberapa benda seni di beberapa museum dan mereka harus segera mencari dan menghentikan tindakan dari sang metahuman. Sementara itu terlihat mobil Mina yang sedang mengikuti mobil yang mengangkut benda-benda museum yang dengan kekuatannya membuat patung yang berada di sana menyerang penjaga patung tersebut. Tujuan Mina melakukan itu dikarenakan ingin mengambil kembali benda milik sukunya yang berupa kalung bison. Namun tak berapa lama kemudian Barry dan Ralph kembali bertemu dengannya dan menyarankannya untuk menyerahkan diri. Namun Mina menolak hal tersebut dan memerintahkan patung tersebut untuk menyerang Barry sementara dirinya akan kabur dari tempat tersebut. Ralph yang tidak tinggal diam segera bertindak agar Mina tidak lolos kali ini dan berhasil menangkapnya. Still breathing. Sementara itu di Star Labs, Dr. Wells meminta bantuan pada teman-temannya yang berupa dirinya sendiri di multiverse lainnya yang diantaranya bernama Harrison Wolfgang Wells yang merupakan ilmuwan ternama di Bumi 12. Selanjutnya bernama Harrison Lothario Wells yang merupakan miliarder tersohor di Bumi 47. Dan yang terakhir bernama Wells 2.0 yang merupakan manusia setengah mesin yang berasal dari Bumi 22. Dr. Wells mengundang mereka untuk membantunya mencari tahu siapa dan di mana keberadaan dari Devo yang sulit untuk diidentifikasi, dan mereka pun berusaha mencari petunjuk semaksimal mungkin. I really respect the fact that each one of you said that. It's a very groovy theory. Good on you. Convene the Council of Wells now about our Devo's previous action. I could whip up a predictive out in no time. I'm starting to see why you called these guys. Let's get to work. Singkat cerita, pada malam harinya, Mina kembali melakukan aksi pencuriannya di sebuah museum dan mengambil benda antik yang berada di sana yang merupakan benda milik sukunya. Tak berapa lama kemudian, Barry dan Ralph kembali berusaha menghentikan Mina. Mina yang tidak ingin tertangkap menggunakan kekuatannya untuk memerintahkan patung artefak yang ada di tempat tersebut untuk menyerang mereka berdua. Dan artefak tersebut berupa kerangka dinosaurus yang langsung menyerang mereka berdua. Barry berusaha untuk menyerang fosil tersebut dengan kecepatan miliknya, namun berhasil digagalkan dengan mudahnya. Sementara Ralph sendiri digigit oleh fosil tersebut dan berusaha menutup mulutnya dengan tubuh elastis miliknya. Mina yang berusaha kabur berhasil dicegah oleh Barry dan memintanya untuk segera menyerah. Barry yang melihat benda antik di sekitar Mina memiliki cara agar dapat menangkapnya tanpa harus menggunakan kekerasan. Barry pun berhasil menangkap Mina, sang metahuman. I can bring this whole place down in a matter of seconds. Nice job, rookie. Setelah berhasil memenjarakan Mina, Barry kembali ke Star Labs dan berkat Dr. Wells, Cisco, dan tim yang lainnya, akhirnya berhasil menemukan identitas dari musuhnya yang bernama Clifford Devo yang tidak memiliki catatan kejahatan apapun. Barry yang tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut segera mengajak Detektif Joe untuk menangkap pria tersebut dan mendatangi kediamannya. Rekan timnya yang lain juga bersiap melakukan serangan apabila Devo berusaha untuk menyerangnya. Namun tak berapa lama kemudian, sang pemilik rumah tersebut keluar dan menanyakan maksud kedatangan dari Barry dan Detektif Joe. Mereka pun mengatakan maksud kedatangannya yaitu mencari seorang yang bernama Clifford Devo. Wanita tersebut pun memanggil suaminya yang bernama Clifford Devo untuk menemui mereka, yang ternyata
Pria tersebut merupakan pria tua yang terlihat memakai kursi roda yang secara logika tidak dapat melakukan kejahatan apapun. Dan seperti biasa, film pun bersambung.